Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina, kelas manajemen C, NPM 2020011125. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan ekonomi di negara-negara barat, perkembangan ekonomi Jepang, perkembangan ekonomi Rusia, dan perkembangan ekonomi negara sedang berkembang. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang perkembangan ekonomi di negara-negara barat. Keadaan yang statis pada pertengahan disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomis. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu: 1. Akumulasi modal yang didasarkan atas pinjaman yang merupakan bunga terlarang karena alasan agama dan pinjaman hanya untuk konsumsi bukan produksi. Kedua, struktur masyarakat berdasarkan agama dan paham feodal, bukan atas nilai natural dan ekonomis. Ketiga, produksi mengatur dan mengatur hubungan dengan kualitas dan harga yang disebabkan karena konsumen masih bersifat lokal dan tidak tersedia transportasi. Salah satu faktor perkembangan yang terpenting untuk perkembangan ekonomi yang keberadaannya ada kemajuan di bidang transportasi. Jadi, transportasi mendorong produksi industri dan pertanian untuk pasar nasional dan internasional. Perkembangan tersebut diperlancar dengan adanya kebebasan berusaha. Perkembangan ini berjalan dengan cepat sampai Perang Dunia I. Konsentrasi pendapatan ada pada pengusaha kelas. Pendapatan pada umumnya tidak dikonsumsi tetapi diinvestasikan kembali. Keadaan ini mengakibatkan mengakumulasi perkembangan yang pesat dalam produksi, produktivitas, perdagangan luar negeri, dan pendapatan nasional. Yang kedua, perkembangan ekonomi di Jepang. Jepang memiliki sumber daya alam yang rendah, tetapi perdagangan menolongnya mendapatkan sumber daya untuk ekonominya. Di Jepang tumbuh rata-rata sekitar 1% antara 1991 sampai 1998 dibandingkan dengan 1980-an sekitar 4%. Pertumbuhan di Jepang pada dekade ini lebih rendah dari pertumbuhan negara maju lainnya. Yang ketiga, perkembangan ekonomi Rusia. Pada tahun 2015, ekonomi Rusia berada pada urutan ke-6 terbesar di dunia menurut KKB dan ke-12 terbesar menurut nilai tukar pasar. Antara tahun 2000 dan 2012, ekspor energi Rusia meningkatkan standar hidup demikian cepat dan pendapatan bersih naik hingga 160%. Yang keempat, perkembangan ekonomi negara sedang berkembang. Negara berkembang adalah negara yang baru merdeka yang sedang giat melakukan pembangunan. Dalam perkembangan ekonomi suatu negara bergantung pada 4 sektor, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan tingkat teknologi. Sumber daya manusia. Bagaimana menciptakan atau menghasilkan individu produktif yang menjadi penggerak dalam suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya alam merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Contohnya adalah pertambangan, pertanian, industri, dan perikanan.
Pembentukan modal. Pembentukan modal merupakan aktivitas masyarakat yang menggunakan sebagian produksinya untuk membuat barang modal, bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan atau konsumsi. Tingkat teknologi. Tingkat teknologi adalah cara seseorang mengolah sumber daya yang ada untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan manusia. Misalnya dulu, orang masih panen padi dengan cara manual, sedangkan sekarang sudah ada mesin yang bisa digunakan untuk mengganti tenaga manusia. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang perkembangan ekonomi di negara-negara barat, perkembangan ekonomi Jepang, perkembangan ekonomi Rusia, dan perkembangan ekonomi negara sedang berkembang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.